Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan dengan terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, agar kalian tidak menyembah selain Allah saja. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu dari Allah. Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubat kepadanya. Jika kalian melakukan hal yang demikian itu, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepada kalian, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang melakukan kebaikan berupa kebaikan. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa siksaan di hari kiamat kelak. Kepada Allah lah kembalinya kalian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ayat ketiga surat Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada hamba-hamba yang senang beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum. Jadilah kalian orang yang selalu beristighfar kepada Rabb kalian. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Pernah? Maaf, salah nanya. Harusnya bukan pernah, mau gitu. Kalau pernah mah belum ya. Misalnya kalau suami pengen nyenengin hati istri gitu ya. Ayah kamu tukang las ya? Kok tahu? Standar mah ya. Sekarang mah udah gak zaman yang gitu. Modelnya lebih variatif. Harus improve. Misalnya lagi kayak jalan gitu. Lagi jalan sama pasangan, terus kesasar. Karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan. Jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, kayaknya kita salah jalan deh. Perasaan jalannya gak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih? Emangnya gara-gara aku kesasar? Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu sih. Kan gimana pun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati. Maksudnya hanya kiasan. Seneng kan dipuji, kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian ya Aish gitu, ya Humairah. Terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan, nyenengin hati tuh. Kita juga sama teman kita kalau misalnya dia menghargai kita, mengapresiasi kebaikan kita, pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan. Nah, analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin Astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah tuh gak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya coba. Dan istighfar kita itu
kalau benar-benar tulus dari hati, 1 kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena 1 istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah itu enggak ribet, enggak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita ada kesalahan, minta maaf berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon, di reject. Kita japri, nggak di-read sama dia. Kita DM, nggak dibaca-baca juga, nggak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, nggak diterima karena di-lock akunnya. Itu manusia. Apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di-block tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru, baru bisa japrian lagi sama dia. Itu manusia. Allah itu nggak pernah ngeblok hambanya kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Gak pernah kita astagfirullahalazim, gak dirit sama Allah, gak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita bisa aja gak dirit kan? Maafin gua ya, gua salah gitu. Udah kesen, terus ada contrengan 2, tapi gak dirit sama dia. Kalau ke Allah pasti dirit, detik itu juga dirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh atau biru. Astagfirullahalazim, sentreng langsung biru. Allah ngerit Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, nggak pernah offline, nggak pernah lost sinyal, nggak pernah habis baterai. Maaf ya nggak dirit, habis baterai lagi dicas, nggak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kulla yaumin huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kalau kita nggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain. Grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kayak misalnya kita punya 3 grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang fisabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh biar saling share pengalaman. Kalau ya kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada-ada aja lah pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang nggak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu, biar nggak memenuhi memori kita. Udah aja, nggak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa nggak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia nggak pernah habis baterai, nggak pernah lost sinyal. Ntar aja kita chatnya ya, gua charging dulu nih. Nggak. Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah nggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nggak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa banget dia nggak akan ngerit. Apalagi lagi sebel.
Begitu nama kita muncul, nggak akan delete, langsung lewat. Padahal online tuh, kayak kita misalnya sama kita orang yang udah nikah, misalnya lagi ada masalah sama istrinya, itu kan suka, maafin papa ya, misalnya segala macam. Atau teman kita juga gitu, dia sih udah ngelihat WA kita, taunya dari mana? Last scene-nya kan ya. Misalnya kita nge-WA dia jam 9.30 pagi. Last scene-nya dia jam 9.35. Berarti kan dia baca kan? Terus last scene-nya lagi jam 10, last scene-nya lagi jam 11, last scene-nya lagi jam 12, sampai malam, last scene-nya jam 11 malam, WA kita belum juga berwarna biru. Berarti dia tahu, cuman sengaja nggak ngerit. Itu manusiawi banget tuh. Tapi Allah nggak gitu. Allah nggak ada last scene-nya 5 menit setelah kita istighfar, tapi nggak ngebaca istighfar kita, nggak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh ke langit, tapi kan Allah punya teknologi yang lebih canggih dari makhluk. Kita kirim ke Amerika aja langsung datang, langsung kebaca, apalagi dengan kebesaran Allah. Jadi pas kita bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung balas. Udah aku maafin, coba. Enak banget kan? Allah tuh baik banget tuh. Kita bilang astagfirullahaladzim, detik itu juga Allah balas. Langsung Allah typing gitu kan. Oh, Allah typing Apa typingnya? Udah dimaafin. Terus kita balas lagi, Allah tapi dosa saya banyak banget. Udah lupain aja. Semuanya ya Allah, semuanya kata Allah. Jadi kita jadi kayak senang gitu chat sama Allah semalaman. Allah ngeladenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Allah gak pernah capek sama kita. Udah ya, udah lama banget nih, udah 2 jam kita ngechat. Banyak hamba-hamba yang lain loh yang pengen. Enggak, Allah mah gak kayak gitu. Kita doang nih yang ngerasa lelah chat sama Allah kan. Coba kita angkat tangan sama Allah. Pernah gak Allah bilang, udahlah angkat tangannya udah kelamaan, udah cukup. Giliran yang lain. Enggak, kita doang yang pegal tangan kita. Kita yang pegal dengan lisan kita. Kita yang ngantuk mata kita. Allah gak pernah pegal, gak pernah capek untuk mendengar chat dari hambanya. Enggak sama sekali. Jadi kalau ke manusia itu agak-agak ribet kalau minta maaf. Tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita ngesend astagfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata, tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas ngesend itu adalah lisan, Allah gak akan read. Mau sampai kiamat juga gak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita ngesendnya pakai hati, di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ke-7 ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah yang penting istighfar kita walaupun cuma 1 kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang, kalau dari hati, udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah, sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya. Merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Ya Allah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya. Kalau dari angle Allah, tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi 2 angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sidqan, jujur, berasal dari hati kita. Jadi teman-teman, poin pertama kita pagi ini apa? Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah astagfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin sering-sering bilang astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allah pasti tersenyum. Ada beberapa orang di sosial media, ini sekaligus klarifikasi ya, tabayun ya, mempertanyakan, Ustaz kok ngomong Allah tersenyum, memang Allah itu kayak manusia? Saya bicara itu bukan kata-kata saya, tapi itu hadis. Walaupun saya suka hadis itu nggak dibaca teks, langsung diterjemahkan kepada analogi. Kan ada yang model ceramah, hadis dibaca teksnya.
Kalau saya mencoba untuk langsung menganalogikan dengan bahasa kita, itu hadis Nabi, kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita nggak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, nggak perlu, karena kita nggak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini, Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan, nggak tahu itu Innova atau CR-V gitu, pokoknya naik kendaraan aja. Kalau Innova itu kuda, kalau Alphard itu berarti onta merah. Nggak tahu dia naik apa. Kan onta, teman-teman tahu harga onta? Onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi orang Arab itu punya 100 onta, itu orang kaya banget tuh. Kayak orang kaya kampung kan nggak punya duit di tabungan ya, punyanya sapi gitu banyak kan, satu lembah itu penuh dengan sapi-sapi dia. Kalau kita juga punya sapi dol, sapi dol. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor. Pas naik, Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan, bacanya Bismillah ya Allahu Akbar. Pas udah duduknya nyaman, pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin jalannya, didorong, soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Motor butut misalnya, nyala nih, jalan nih kendaraan kita. Maka Ali membaca doa safar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya. Siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah? Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum. Senyum aja, senyumnya itu sampai bikin orang penasaran, kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget. Senyumnya tuh kayak habis dapat hadiah apa gitu, atau senyumnya tuh kayak anak muda yang baru diterima yes gitu ya, diterima kampus maksudnya. Coba kalau kita habis diterima, kita jadian yuk, kasih waktu aku seminggu ya. Oh ya, itu kan seminggu paling berat tuh, malam-malam yang nggak bisa tidur, tahajud tiap malam. Ya Allah, Engkau lah yang menggenggam hati, balik-balikanlah hati dia ke arah saya gitu. Ternyata yang doa kayak gitu ada 2 orang. Terus hatinya tuh agak-agak labil gitu nih. Kenapa sih hati saya tuh kok deg-degan ya, sekali kanan sekali kiri, dua-duanya kuat-kuatan doanya nih. Ya Allah, balikinlah hati dia ke saya. Dia mau ngasih jawaban hari Minggu. Hari Sabtu itu kan hari yang paling deg-degan kan. Kok lu gak makan sih? Gue lagi gak enak makan. Kenapa? Lagi menanti jawaban. Nah, itu berat banget tuh hari-hari kayak gitu tuh. Pas hari Minggunya, pagi-pagi udah mandi, udah segala macam. Kata teman kita, lo harus siap harus siap ya dengan segala jawaban. Gua siap banget. Siap kalau dibilang iya sih, kalau dia bilang enggak siap sebenarnya. Bayangin, pas kita datang, dia bilang, aku udah pikir-pikir dan udah nanya ke orang tua nyerahin ke aku. Terus, insya Allah aku bersedia. Wah, itu mah dunia. Kayak apa aja gitu kan ya, bisa mati mendadak tuh, nggak jadi nikah. Gara-gara jantungan gitu. Apalagi ceweknya tuh cewek yang kita banget lah pokoknya. Punya tipe kan, ada yang gayanya gaya Korea gitu kan, yang oriental, ada yang Arab gitu, ada yang etnik, yang Indonesia banget misalnya. Ada yang dia senengnya emang yang agak-agak eksotis, Afrika misalnya. Kayak saya kan sering main di air, akhirnya orang bilang, Ustaz kok makin hitam? Enggak hitam, eksotis. Nah ini jadinya Ali itu kayak bahagianya tuh, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian. Bahagia banget, kan bikin orang lain kepo ya. Ali, kata salah satu pengawalnya, kenapa kok senyum-senyum? Dia kepo gitu, kenapa kok senyum-senyum? Kata Ali, mau dengar gak ceritanya? Apaan? Dulu tuh Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca. Di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Apa jawaban Rasul? Aku tersenyum karena Allah tersenyum.
Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain Engkau ya Allah. Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadis berseri. Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutin. Jadi kalau kita baca doa itu, idealnya kita bukan cuma ngebaca teks hadisnya, tapi ikutin juga adegan Rasulullah. Makanya saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri. Tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat Engkau ya Allah. Yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya. Ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum. Kenapa? Yakin karena Allah juga senyum waktu itu. Allah senang banget dengan kata-kata istighfar. Lupa seolah-olah ya, bukan lupa, seolah-olah Allah itu udah ngelupain semua dosa kita. Ya Allah, saya kan pernah berzina, ngapain disebut-sebut lagi? Saya juga udah nggak ingat itu, udah dilupain sama Allah. Bukan lupa, tapi sengaja dilupain, dihapus saja catatannya. Ya Allah, saya pernah minum, saya narkoba, saya riba, saya menzolimi orang lain, saya mengambil hak orang lain, saya durhaka sama orang tua, saya, nol semuanya. Hanya dengan sekali bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung senyum sama kita. Jadi Allah tuh bukan senyum sama hambanya yang setelah sekian tahun beribadah jadi seorang ahli tasawuf banget. Gak hanya itu, bahkan kepada pendosa, hari dia tobat, hari itu juga dia jadi kekasih Allah. Hari dia beristighfar, hari itu juga dia jadi kesayangan Allah Subhanahu